Di berbagai belahan dunia, perbedaan seringkali menjadi pemicu konflik. Pertikaian antar suku, agama, dan ras telah mengakibatkan perpecahan, bahkan peperangan yang berkepanjangan. Indonesia dengan ratusan suku dan budaya tidak luput dari tantangan ini. Tapi di tengah perbedaan itu, ada satu pertanyaan besar. Apakah kita akan terus terpecah atau justru bersatu dalam keberagaman? Dari sejarah, kita telah menyaksikan bagaimana perbedaan etnis dapat menjadi sumber konflik, tragedi Sambas, konflik Poso. Semua itu meninggalkan luka mendalam di masyarakat. Konflik ini seringkali dipicu oleh kesalahpahaman, stereotip, dan kepentingan politik yang memanfaatkan identitas etnis sebagai alat perpecahan. Akibatnya, kepercayaan antar kelompok semakin terkikis dan persatuan bangsa menjadi taruhannya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya itu. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri menerkakan budaya asing. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu, jangan ceritakan cerita dan sakit tentang rakyat yang akan menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Namun, sejarah juga mengajarkan kita bahwa persatuan bisa mengalahkan perpecahan. Dari Sumpah Pemuda, proklamasi, hingga perjuangan melawan penjajah, bangsa ini dibangun oleh mereka yang memahami bahwa keberagaman bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Nasionalisme sejati bukan sekedar mencintai tanah air, tapi juga menghargai, melindungi semua warga negaranya, tanpa melihat perbedaan suku, agama, atau budaya. Di berbagai daerah, kita masih bisa menemukan semangat kebersamaan yang luar biasa. Dari desa kecil di Papua hingga perkotaan di Sumatera, banyak komunitas yang berhasil merawat persatuan melalui dialog, gotong royong, dan pendidikan multikultural. Kita melihat pemuda-pemuda dari berbagai etnis yang bergandengan tangan membangun desa, para guru yang mengajarkan toleransi di sekolah-sekolah, dan keluarga-keluarga yang merayakan keberagaman sebagai bagian dari identitas mereka. Saudara-saudara, perjuangan yang 4 tahun itu dengan penderitaan yang tidak sedikit daripada pemuda-pemuda Indonesia datang dari seluruh lapisan bangsa, datang dari seluruh daerah bangsa. Bukan saja hanya pemuda dari Jawa dan Sumatera yang ikut berjuang, tapi juga pemuda dari Maluku, pemuda dari Sulawesi, pemuda dari Kalimantan berkumpul dalam Republik Indonesia memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Nasionalisme bukan hanya tentang simbol bendera atau lagu kebangsaan. Nasionalisme sejati ada dalam cara kita memperlakukan sesama, dalam bagaimana kita merangkul perbedaan, dan dalam bagaimana kita menjaga bangsa ini tetap utuh. Mari kita buktikan bahwa kita lebih besar dari perpecahan, bahwa kita adalah satu bangsa, satu tanah air, dan satu Indonesia. Karena sejatinya, nasionalisme bukan hanya tentang mencintai negeri ini, tetapi juga tentang mencintai satu sama lain. Kita adalah bangsa yang besar dengan budaya yang kaya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika.
konflik adalah tantangan bagi kesatuan dan kebinekaan Indonesia. Damai itu pilihan. Konflik itu penghancuran. Pilih persatuan etnis. Toleransi adalah kunci untuk hidup berdampingan secara harmonis. Merdeka atau mati, kita berjuang untuk kemenangan. Indonesiaku, tanah airku tumpah darahku.